Ya, hari ini kita lagi buka puasa bersama RCTI. Kebetulan banyak teman-teman. Jadi langsung gue todong bagaimana pendapat mereka tentang kekalahan 1-5 Indonesia dan juga bagaimana peluang kita menuju ke Bahrain. Seru, ada siapa aja? Nanti, nonton ya. Kali ini gue bersama dengan Bung Doni Munaf yang baru pulang dari Australia. Dia selalu ke Cina, Australia, tapi sayangnya kalah terus Indonesia. Bung Don, gimana Bung Don? Belum hoki. Ini lawan Bahrain. Lawan Bahrain, yes. Bagaimana peluang Indonesia setelah tentunya kalah 1-5 nggak mudah? Ya, walaupun memang masih tersisa 3 laga ya. Jadi mimpi kita untuk langsung masuk 2 teratas itu sebenarnya bukan berarti hapus sudah ya, tapi memang semakin sulit. Realistis nih ya, sebenarnya kita memastikan kita aman di posisi ketiga keempat. Nah, harus diingat bahwa sebenarnya kita terpaut sama Bahrain itu benar-benar hanya soal productivity mencetak gol. Tapi goal difference sebenarnya sama ya, minus 7 kalau nggak salah. Jadi di sini sangat penting banget harus ada kemenangan Bung Tio. Tapi harus diwaspadai juga, ya jangan sampai kayak kemarin lah ya, over confident, kita terlalu asik menyerang, pengen bermain menghibur, tapi kenyataannya kita malah kalah, dan yang sangat disayangkan ada kan selisihnya 4 gol. Itu yang sangat merugikan kita sebenarnya. Kalau rotasi mungkin nggak lo lihat? Harus Ya? Harus. Oke, kalau harus berarti siapa yang akan dipertahankan dalam 11 terbaik? Satu hal ya, kita melihat kemarin itu sosok Ragnar Ortmangun tuh hilang. Karena dia benar-benar bisa dilihat dari daya jelajah dia. Selain jumlah gol dia juga sebenarnya juga udah lumayan ya, 2 gol ya. Terus satunya lagi adalah kayak fighting spirit gitu. Kita kayak agak kehilangan, walaupun sebenarnya bayangin ya, kalau dari dulu kita udah punya Ole Rummenigge ya. Kalau menurut saya Ole Rummenigge itu benar-benar sangat efisien mainnya. Dia 2 kali attempt, 1 berbuah menjadi gol, dan menjadi satu-satunya gol. Kalau nggak salah ada teman senior kita mengatakan ternyata itu adalah gol pertama kita di kandang Australia setelah 84. Iya betul. Itu udah lama sekali. Dan 1 tahun ya? Ya betul. Dan makanya kalau saya bilang satu rotasi yang pasti adalah Ragnar harus masuk ke dalam skema. Kedua yang sangat saya lihat sih sebenarnya kita kan kalau mau main safe, Ivar kan sebenarnya udah cukup bermain baik ya kalau sama Tom Hai gitu. Dan lagi katanya ada nama sosok senior dengan usia 31 tahun di sosok Pelopesi. Cuman kemarin memang sangat disayangkan Nathan justru kan. Nah, ini saya melihat harus ada rotasi sepertinya melawan Bahrain. Ya, ini juga peluang hadapi Bahrain menurut lo besar kemungkinan menang nggak? Atau seri sudah cukup? Wah, harus menang sih sebenarnya. Tapi memang justru saya melihatnya gini, Bahrain ini sebenarnya tim-tim yang cukup sulit loh dikalahkan sama tim kita ya. Kenapa? Karena mereka tuh sangat skill individunya harus diakui lebih tinggi. Kolektif mungkin Australia lebih rapih gitu ya. Tapi kalau lihat individually, dan kalau boleh juga bilang mereka a bit tricky. Kalau terpancing emosi, kalau kita lengah, dia sering banget tuh membuat itu ya, hal-hal yang bisa merugikan kalau kita nggak konsentrasi selama 90 menit plus berapapun tambahan waktunya. Ini bukan hal yang mudah, Bung Tio. Ya, terakhir lo lihat apakah beban si hasil 1-5 kemarin besar beban banget nih buat Patrick Kluivert? Sangat besar banget, Kenapa? Nasibnya apakah akan ditentukan dengan pertandingan ini menurut lo? Nasib apanya dulu nih? Nasib ke depannya untuk Patrick Kluivert. Ya, kalau bisa dibilang kekalahan nanti di GBK jelas itu membuat kita tuh sangat sulit. Bahkan untuk masuk ke ronde keempat aja kan semakin sulit. Kalau kalah. Jadi kalau saya jadi Patrick Kluivert ya, mau tidak mau stay humble aja. Tapi benar-benar menunjukkan result. Don't bother lah dengan istilahnya entertaining lah, attacking football, hasil lahir, whatever, hasil lahir. Itu aja deh, momennya kayak gimana, kayak mau jelek, at the end of the day, get the 3 points. Oke, thank you Bu Doni. Yes. Gimana kita terus support tim nasional Indonesia pastinya ya. Thank you bro. Thank you Mas. Ya, kali ini gue bersama dengan Bu Maruf yang biasa menemani gue di studio. Kita akan membahas mengenai kedepannya Bu Maruf. Kita kan sudah tahu ya perkembangan saat ini setelah kalah 1-5 tampaknya ramai. Seperti apa peluang kita menghadapi Bahrain? Ya, kalau kita lihat
hasil pertandingan menghadapi Australia menjadi salah satu starting point terutama untuk Patrick Clifford ya. Dia pasti akan banyak belajar bagaimana kemudian beradaptasi dengan tim, beradaptasi dengan lawan, terutama lawan di level Asia. Dan saya pikir menjadi modal yang sangat penting dan sangat berharga untuk Patrick. Nah, sekarang ketika menghadapi Bahrain, tentu kita bicara soal bahwa ini adalah pertandingan hidup dan mati, lolos dan tidak lolos untuk timnas Indonesia. Kalau kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan, maka itu akan menjadi pintu yang sangat terbuka untuk Indonesia untuk bisa lolos. Yang kedua, ini juga bisa menjadi pintu untuk mengembalikan setidaknya sedikit kepercayaan untuk Patrick di timnas Indonesia. Karena kalau kemudian gagal menghadapi Bahrain, maka itu akan menjadi sebuah malapetaka bukan hanya untuk timnas tapi untuk karir Patrick yang punya reputasi bagus sebagai pemain meskipun sebagai pelatih. Memang itu masih menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita bicara soal kans menghadapi Bahrain, harusnya siap tidak siap, maka kita harus bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Bahrain. Kemenangan ya? Harus. Oke, kalaupun susunan pemain apakah rotasi total ataukah ada pemain dari 11 kemarin yang dipertahankan? Saya pikir bahwa sebenarnya tinggal beberapa pemain saja yang kemudian perlu dimasukkan untuk kemudian menggantikan pemain-pemain yang tidak perform. Saya kemarin sempat ketika sama Bung Tios kan sempat mengatakan bahwa ada pemain misalnya Rizky Ridho. Saya pikir Rizky Ridho harus dimasukkan. Setuju. Karena adalah pemain yang memang dia sudah menyatu dengan pemain-pemain yang lama. Termasuk juga misalnya dengan Bang Jai. Bang Jai itu kan dia sudah sangat lama bekerja sama. Jadi saya pikir di belakang maka perlu dimasukkan Rizky Ridho. Kemudian di tengah, saya pikir di tengah juga perlu ada perubahan juga di tengah karena kemarin memang terjadi ketidakseimbangan di tengah. Dan Pelupesi. Iya, Pelupesi bisa dimasukkan atau kemudian Ivar Jenner kan sudah bisa main. Jadi saya pikir Ivar juga bisa dimasukkan. Jadi setelan awal menurut saya bisa menjadi opsi untuk kemudian nanti menghadapi Bahrain. Di lini depan saya pikir tetap mungkin tidak ada perubahan, tapi kemungkinan Ragnar mungkin akan dimasukkan, itu bisa menjadi opsi. Jadi bisa di depan bisa antara Ole, kemudian Ragnar dan satu tentu Marcelino. Saya pikir Marcelino harus tetap diberikan kesempatan karena penampilannya juga cukup bagus. Jadi perubahan di belakang ada satu, di tengah ada satu, dan di depan saya pikir ada satu perubahan. Masih yakinkah Indonesia akan melaju ke fase berikutnya atau langsung lolos ke Piala Dunia, Bung Maruf? Saya berpikirnya lebih pada sekarang kita bicara soal target minimal. Target minimalnya adalah tidak langsung lolos atau kemudian peringkat 1-2, tapi minimal kita bisa setidaknya sampai ke fase keempat atau kemudian kita bisa menempati peringkat 3 dan 4. Jadi saya pikir itu menjadi target yang setidaknya sekarang ini paling realistis untuk mulai digaungkan. Belum tertutup, masih ada kemungkinan dan kita berharap ada kemungkinan terbaik yaitu 3 dan 4. Terima kasih Bung Maruf. Sama-sama Bung Tio. Sehat selalu Bung Maruf. Sama-sama. Ya, kali ini gue bersama dengan Bung Abdul Haris atau Bung Ais. Ya, ini pasangan gue sejak tahun 2010. Kita dipisahkan beda TV aja ya bro. Siap. Jadi kita gak bisa sama gue. Bro, ya. Ini Indonesia kalah 1-5. Terus rame. Pengamat rame, sosial media rame. Nah bagaimana peluang menghadapi Bahrain menurut lo? Iya, ini lawan Bahrain do or die sih. Hidup mati. Kalau kita masih mau lolos ke putaran 4 lah. Oh, putaran 4. Oke. Lolos ke dari putaran 3 berat. Ya. Karena Australia itu harus kehilangan 2 pertandingan. Lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Mereka harus kehilangan poin di situ. Baru kita bisa lolos dan itu pun kita harus dapat poin lawan Jepang. Berat. Nah, paling masuk akal, paling realistis adalah kita lolos ke putaran 4 dulu. Berjuang di situ. Nah, lawan Bahrain ini kuncinya. Kalau kita seri, apalagi kalah, udah innalillahi. Kan masih ada 3 pertandingan. 3 pertandingan betul. Cuman kan kalau kita lihat 3 pertandingan ini lawan Bahrain, Cina dan Jepang. Kalau lawan Jepang berarti terlalu jauh lah. Iya. Butuh keajaiban kecuali kalau Jepang turunin U17. Nggak mungkin juga. Dia turunin tim ketiga aja berat ya? Berat. Jadi yang paling masuk akal lawan Bahrain dan lawan Cina di kandang sendiri dan itu pun berat. Karena Bahrain datang dengan mentalitas yang berbeda seperti dibanding saat kita imbang di sana 2-2. Sekarang mereka datang sebagai juara Piala Teluk. Mentalitas mereka tinggi. Percaya diri mereka tinggi dan kemarin coba lihat saat Jepang ngalahin mereka tuh susah payah. Cetak gol ke gawang mereka tuh susah payah dan cuma menang 2-0. Oke. Dengan situasi seperti ini, kelelahan, kemudian kemarin belum ada chemistry, terus dihajar 1-5, ke Indonesia juga kayaknya tidak ceria, ada gangguan dari influencer yang membuat pemain jadi nggak tenang. Apakah ini akan menyulitkan sisa waktu berapa hari? 4 hari ya? Sebelum pertandingan? Sebetulnya sih, gue percaya ya pemain-pemain kita nih pemain-pemain profesional kan semuanya. Dan kemarin saat main lawan Australia, 10 pemain starter itu artinya pemain diaspora. Ya, Eropa lah. Eropa semua. Mentalitasnya harusnya mentalitas Eropa.
hanya satu Marcelino Ferdinand, dan itu pun dia sudah main di Eropa. Artinya secara mentalitas gue pikir apapun yang ada di luar itu nggak harusnya ya, harusnya tidak mengganggu mereka. Sekarang tinggal bagaimana strategi Patrick Kluivert. Karena sekarang kan otomatis sudah lebih lama nih. Kalau kemarin cuma 2 hari latihan, tanggal 18, 19, 20-nya main. Sekarang sudah lebih lama, punya waktu lebih lama untuk latihan. Harusnya Patrick Kluivert bisa mencari formulasi yang tepat. Menurut gue sih Patrick jangan terlalu ego lah untuk menampilkan gaya mainnya dia. Dia harus lihat gaya main yang cocok dengan pemain-pemain yang ada. Dengan karakter pemain-pemain yang ada. Dan kemarin kita bisa lihat saat lawan Australia kita main terbuka, main high pressing, hancur, babak belur, nggak cocok. Dan itu sebetulnya sudah terlihat saat kita main high pressing, main menyerang saat lawan Cina juga kita babak belur, kalah 1-2. Harusnya dari situ belajar bahwa pemain-pemain kita ini masih belum bisa untuk main high pressing. Mungkin main seperti saat kita lawan Arab Saudi lah. Di GBK itu bagus. Kita nunggu di belakang, sabar, kemudian tidak panik. Saat dapat kesempatan serangan balik, langsung kill the game. Lah itu yang menurut gue yang paling cocok buat timnas kita saat ini. Nah, kalau menghadapi Bahrain nanti, lo melihat siapa pemain yang akan dipertahankan dari starting line up yang kemarin digunakan Patrick Kluivert lawan Australia? Oleh Romeni pasti. Ya. Mainnya cakep kemarin. Ya, setuju. Oleh Romeni, Tom Hai kemungkinan masih akan tetap dipertahankan. Nathan mungkin enggak. Nathan enggak. Marcelino Ferdinand masih tanda tanya. Nah, ini kayaknya. Iya. Rafael Strijk masih tanda tanya. Kemarin dia babak kedua langsung diganti. Verdong kayaknya harus tetap dipertahankan. Verdong, Jay Ijes, Names Hilgers nih tanda tanya. Karena dia juga cedera pangkal paha kan, groin kemarin. Dan sekarang lagi diobservasi. Sandy Walsh juga masih cedera. Dan kabarnya oleh Romeni tapi nggak ikut latihan hari ini. Semoga nggak ya. Mudah-mudahan masih bisa main. Artinya Verdong, kemudian Jay Ijes, Rizky Ridho harus main starter dulu. Kevin Dix tetap main lah. Nah, kipernya? Nah, ini dia kemungkinan akan ada rotasi. Emil, karena kasih kesempatan dong kepada Emil ya. Artinya masuk ya jauh-jauh dari Italia di naturalisasi nggak dikasih main, Pak. Kemungkinan besar Emil. Dan polanya, nah ini menarik nih. Kalau gue sih pikirnya polanya akan tetap sama 3-4-1-2, tapi gaya mainnya seperti apa? Ini yang harus jadi pertanyaan, harus dipilih dengan betul oleh Patrick Kluivert dan timnya. Pelatihnya nggak ganti gitu? Alex Pastor maksudnya Alex Pastor yang depan. Jadi Patrick duduk dulu. Kemarin udah Pak. Kemarin cuma berdiri doang. Kemarin kalau kita lihat di video-video medsos. Dari atas yang mereka ambil itu yang ngasih instruksi adalah Alex Pastor dan Danny Lanzat. Patrick cuma di belakang, cuman celingak-celinguk doang. Ya itulah. Ya inilah yang menurut gue. Kan di Belanda sudah berapa kali bilang bahwa harusnya Alex Pastor yang itu. Gak apa-apa lah, yang penting kita menang. Ya kan itu siapa aja yang... Kuncinya itu pilihan strategi yang kemarin salah. It's okay lah, namanya juga baru pertama ya. Kita juga baru pertama kan. Banyak salahnya. Kali ini harus betul-betul nggak boleh salah. Nggak boleh terlalu ambil resiko menurut gue. Harus hati-hati, main aman aja, menang 1-0 aja udah cukup tuh. Masih optimis tapi Bu Kais? Masih optimis? Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mainnya nggak kayak kemarin. Kalau main kayak kemarin, kalah pasti. Gue pesimis. Tapi kalau mainnya ada perubahan dengan counter attack, kita main nunggu, main cari aman, gue yakin 1-0 aja sih dapat. Karena 3 poin penting ya. 3 poin, mesti 3 poin. Kalau 1 poin atau lagi kalah, berat. Siap, Bu Kais, thank you. Siap. Itu pendapat dari Bung Ais dan juga gue. Thank you, Bu Kais. Siap. Thank you. Guys, gue bersama dengan Bung Ahai. Kalau biasa dengar suara Ahai, lah sekarang ada di sebelah gue. Ini yang selalu menemani kita nonton timnas. Dak dik dukder ya, Bung Ahai. Banget. Tapi tetap dukung timnas. Harus nomor 1 harus lolos. Ya, Bung Ahai. Lawan Australia kalah 1-5. Medsos rame, pengamat rame, jagat raya rame. Dinamika. Oke. Nah, bagaimana lawan Bahrain peluangnya? Yang pasti kita jangan melihat Bahrain 4 bulan lalu. Kita harus melihat Bahrain saat ini. Karena 4 bulan lalu dia belum juara Piala Teluk. Nah, setelah dia juara Piala Teluk, kekuatannya tentu akan berubah. Seperti apa yang diungkapkan oleh pelatih mereka yang mengatakan bahwa jika kami datang 4 bulan lalu ke Jakarta, saya yakin kami kalah. Tapi setelah juara Piala Teluk, mereka mengatakan kepercayaan diri kami terangkat kembali.
Jadi biar gimana pun kita harus hati-hati melawan Bahrain. Seperti itu. Hati-hati itu hasil seri atau harus menang, Bung Hai? Tetap harus menang. Karena untuk menjaga peluang kita, walaupun untuk merebut 2 besar agak sulit, tapi kita masih punya peluang di 3 dan 4. Kita harus rebut seperti itu. Nah, kalau untuk 11 pemain yang akan tampil di GBK nanti, apakah akan berubah total dibandingkan dengan waktu lawan Australia? Enggak bakal. Biar gimana pun Patrick Kluivert adalah pelatih baru, dia nggak mungkin bisa langsung mengubah pakem begitu banyak. Tapi yang pasti mungkin ya paling banyak 3 lah perubahan. Tapi yang pasti Verdong akan tetap jadi pemain inti. Itu pemain yang sangat luar biasa ya. Bagaimana dengan tubuh yang kemarin tidak terlalu tinggi seperti pemain Australia, tapi dia selalu menangkan duel. Jai Jazz itu pasti nomor 1. Oleh mungkin walaupun penampilannya luar biasa, kita akan melihat kondisi terakhir. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa, dia akan main. Seperti kiper, kalau Emil atau kayaknya sepertinya Emil akan main. Emil akan main. Nah, kalau untuk Rido sama Marcelino, akankah jadi starting lineup menurut Bung Ahe? Siapa? Rido sama Marcelino. Rido kayaknya. Rido kayaknya yang akan menjadi inti ya. Nah, kalau melihat dari keadaan saat ini, dari 0 sampai 100, Bung Ahe melihat Indonesia bagaimana akan lolos ke putaran keempat dulu deh. Gue gak ngomong Piala Dunia ya, putaran keempat dulu. Kita ngitung nih sebelum ada pertandingan lawan Bahrain. Iya, sebelum. Masih besar. Masih 55% masih kita bisa lolos untuk ke mana? Ke putaran keempat. Karena 55 itu berarti kan masih agak di atas 50%. Berarti kemungkinan masih cukup besar untuk bisa meraih ya poin atau peluang masuk ke 4 besar. Kalau seri atau kalah berat. Nah, itu agak berat karena melawan Cina misalkan dapat 3 poin, lawan Jepang kita belum tentu. Iya, Jepang posisi apa? Pemain lapis kedua atau lapis ketiga tetap berat. Ya, contohnya Australia kemarin. Australia pemain yang lapis kedua ya. Lapis kedua ya. Intinya banyak yang cedera. Nah, kita harus berkaca seperti itu. Aduh, pusing. Kayak gitu. Oke, siap. Thank you, Boy. Sama-sama. Sehat selalu ya. Terus dukung timnas melalui layar RCTI bersama kita. Thank you, Boy. Thank you. Ya. Nah, tadi itu sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan semua teman-teman dari RCTI yang biasa kita lihat di layar televisi. Ya, semuanya optimis, tapi tentu kita akan kembalikan lagi. Apakah nanti Patrick Kluivert bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Yang penting, jangan bikin kegaduhan, kita support sebelum hasil akhir ada nanti, tetap support untuk tim nasional Indonesia. Jadi, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, kita harus support tim nasional Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Bagaimana pendapat kamu? Tulis ya di kolom komen. Dah.